Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Blessing Muslim sudah mengenal Abu Bakar As-Siddiq dan ingin lebih tahu profilnya seperti apa? Simak video ini. Abdullah bin Abu Quhafah lahir pada tahun 573 Masehi dan wafat pada tanggal 23 Agustus tahun 634 Masehi atau 21 Jumadil akhir tahun ke-13 Hijriah, yang lebih dikenal dengan gelar Abu Bakar As-Siddiq. Adalah salah satu pemeluk Islam awal, juga salah satu sahabat utama Nabi dan khalifah pertama yang dibaiat sepeninggal Nabi Muhammad wafat melalui putrinya Aisyah. Abu Bakar As-Siddiq, ayah mertua Nabi Muhammad. Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan julukan Nabi Muhammad kepada Abu Bakar merupakan salah satu gelar yang paling melekat padanya. Bersama ketiga penerusnya, Abu Bakar As-Siddiq dimasukkan ke dalam kelompok Khulafaur Rasyidin. Sebagai salah seorang pemeluk awal Islam, Abu Bakar telah mengambil berbagai peran besar. Melalui ajakannya, Abu Bakar berhasil mengislamkan banyak orang yang di kemudian hari menjadi tokoh-tokoh penting dalam sejarah Islam. Di antaranya adalah Utsman bin Affan yang kemudian menjadi khalifah ketiga. Abu Bakar juga turut serta dalam berbagai perang seperti Perang Badar 624 Masehi atau tahun kedua Hijriah dan Perang Uhud 625 Masehi atau ketiga Hijriah. Kedekatan dan kesetiaannya pada Nabi Muhammad merupakan satu hal yang sangat melekat pada diri Abu Bakar. Utamanya, terlihat saat mendampingi Nabi Muhammad hijrah ke Madinah dan kepatuhannya dalam menerima keputusan Nabi dalam perjanjian Hudaybiyah. Meski banyak sahabat Nabi kala itu tidak menyepakati perjanjian tersebut karena dipandang berat sebelah, Abu Bakar dinyatakan sebagai khalifah sepeninggal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar menjadi khalifah pertama umat Islam yang menjadi awal dari kekhalifahan Rasyidin. Masa kekuasaannya yang singkat dipusatkan pada pemadaman pemberontakan suku-suku Arab yang menolak tunduk pada Abu Bakar. Dalam memerintah, Abu Bakar berusaha mengeluarkan kebijakan yang tidak berbeda dengan Nabi Muhammad, seperti penolakannya untuk mencopot Khalid bin Walid dari kedudukannya sebagai panglima perang. Sebelum masuk Islam, nama Abu Bakar adalah Abdul Ka'bah, artinya adalah hamba Ka'bah, yang kemudian diubah oleh Nabi menjadi Abdullah, yang artinya hamba Allah. Nabi memberinya gelar yaitu As-Siddiq, yang artinya selalu berkata benar. Setelah Abu Bakar membeberkan peristiwa Isra Miraj yang diceritakan Nabi kepada para pengikutnya, sehingga ia lebih dikenal dengan nama Abu Bakar As-Siddiq. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai bin Khalid bin Fir bin Malik bin An-Nadar, dan dia bernama Quraisy bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan Etaimi al-Qurasyi. Bertemu nasabnya dengan Nabi Muhammad pada kakeknya yang bernama Murrah bin Ka'ab, dan ibu dari Abu Bakar adalah Ummu al-Khair Salma binti Sa'd bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim, yang berarti ayah dan ibunya sama-sama dari kabilah Bani Taim. Abu Bakar lahir di kota Mekah dari keluarga kaya dalam Bani Taim dari suku Quraisy. Ayah Abu Bakar bernama Abu Quhafah Utsman, yaitu panggilan Abu Quhafah, dan ibunya bernama Salma binti Sakar, yaitu panggilan Ummul Khair. Abu Bakar menghabiskan masa kecilnya seperti anak Arab pada zaman itu, di antara suku Badui yang menyebut diri mereka dengan nama Ahlul Ba'ar atau rakyat unta. Pada masa kecilnya, Abu Bakar sering sekali bermain dengan unta dan kambing, dan kecintaannya terhadap unta inilah yang memberinya nama Abu Bakar, yang berarti bapaknya unta. Ketika umurnya berusia 10 tahun,
Abu Bakar pergi ke Suriah bersama ayahnya dengan kafilah dagang. Nabi Muhammad yang pada saat itu berusia 12 tahun juga bersama kafilah tersebut. Pada tahun 591, Abu Bakar yang pada saat itu berusia 18 tahun pergi untuk berdagang, berprofesi sebagai pedagang kain yang memang sudah menjadi bisnis keluarga. Dalam tahun-tahun mendatang Abu Bakar sering sekali bepergian dengan kafilahnya. Perjalanan bisnis membawanya ke Yaman, Suriah, dan beberapa tempat lainnya. Perjalanan bisnis inilah yang membuatnya semakin kaya dan semakin berpengalaman dalam berdagang. Bisnisnya semakin berkembang, mempengaruhi status sosial Abu Bakar. Meskipun ayahnya Abu Quhafah Utsman masih hidup, Abu Bakar As-Siddiq diakui sebagai kepala sukunya. Seperti anak-anak lain dari keluarga pedagang Mekah yang kaya, Abu Bakar As-Siddiq adalah orang terpelajar, bisa menulis dan membaca, dan dia menyukai puisi. Abu Bakar biasanya menghadiri pameran tahunan di UKAS dan ikut berpartisipasi dalam simposium puitis. Ia memiliki ingatan yang bagus dan pemahaman yang baik mengenai silsilah atau asal-usul suku-suku Arab, sejarah, dan juga politik mereka. Sebuah cerita kecil. Ketika Abu Bakar masih kecil, ayahnya membawa Abu Bakar ke Ka'bah dan meminta Abu Bakar berdoa kepada berhala. Setelah itu, ayahnya pergi untuk mengurus urusan bisnis lainnya, meninggalkan Abu Bakar sendirian dengan berhala-berhala tersebut. Abu Bakar lalu berdoa kepada berhala, "Ya Tuhanku, aku sedang membutuhkan pakaian. Berikanlah kepadaku pakaian." Berhala tersebut tetap acuh tak acuh, tidak menanggapi permintaan Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar berdoa kepada berhala lainnya dan mengatakan lagi, "Ya Tuhanku, berikanlah aku makanan yang lezat. Lihatlah aku sangat lapar." Berhala itu masih tidak memberikan jawaban apapun dan acuh tak acuh. Melihat permintaannya tidak dikabulkan, kesabaran Abu Bakar habis, lalu mengangkat sebuah batu dan berkata kepada berhala tersebut, "Di sini saya sedang mengangkat batu dan akan mengarahkannya kepadamu. Kalau kamu memang Tuhan, maka lindungilah dirimu sendiri." Abu Bakar lalu melemparkan batu tersebut ke arah berhala dan meninggalkan Ka'bah. Setelah itu, Abu Bakar tidak pernah lagi datang ke Ka'bah untuk menyembah berhala-berhala di Ka'bah. Setelah kembali dari perjalanan bisnis dari Yaman, Abu Bakar diberitahu oleh teman-temannya bahwa ketika beliau tidak berada di Makkah, Muhammad menyatakan dirinya bahwa beliau adalah seorang utusan Allah. Ibnu Jarir At-Tabari, ahli sejarawan Muslim yang paling terkenal, dalam bukunya Tarikh At-Tabari, mengutip perkataan dari Muhammad bin Sa'ad bin Abi Waqqas yang mengatakan, "Aku bertanya kepada ayahku, apakah Abu Bakar orang pertama yang masuk Islam?" Beliau menjawab, "Tidak, lebih dari 50 orang masuk Islam sebelum Abu Bakar." Tetapi, Ibnu Katsir dalam bukunya Al-Bidayah wa Nihayah memiliki pendapat yang berbeda dengan pendapat di atas. Dia berpendapat bahwa wanita yang pertama kali masuk Islam adalah Khadijah. Zaid bin Haritsah adalah budak pertama yang masuk Islam. Ali bin Abi Thalib adalah anak kecil pertama yang masuk Islam, karena pada waktu ia masuk Islam, Ali belum dewasa. Adapun laki-laki dewasa yang bukan budak yang pertama kali masuk Islam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dalam kitab Hayatus Sahabah dituliskan bahwa Abu Bakar masuk Islam setelah diajak oleh Muhammad. Diriwayatkan oleh Abu Hasan Al-Atrabulusi dari Aisyah, ia berkata, "Sejak zaman jahiliyah, Abu Bakar adalah kawan Rasulullah. Pada suatu hari, dia hendak menemui Rasulullah. Ketika bertemu dengan Rasulullah, dia berkata, 'Wahai Abul Qasim.' Abul Qasim adalah panggilan Nabi. 'Ada apa denganmu, sehingga engkau tidak terlihat di majelis kaummu?' Dan orang-orang menuduh bahwa engkau telah berkata buruk tentang nenek moyangmu, dan lain-lain lagi yang kau katakan." Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya, aku adalah utusan Allah
dan aku mengajak kamu kepada Allah." Setelah selesai Rasulullah berbicara, Abu Bakar langsung masuk Islam. Melihat keislamannya itu, beliau gembira sekali, seolah-olah seperti tidak ada seorang pun yang ada di antara kedua gunung di Mekah yang merasa gembira melebihi kegembiraan beliau. Kemudian Abu Bakar menemui Utsman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas, mengajak mereka untuk masuk Islam. Lalu, mereka pun masuk Islam. Abu Bakar lalu mendakwahkan ajaran Islam kepada Utsman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan beberapa tokoh penting dalam Islam lainnya. Istri pertama Abu Bakar, yang bernama Qutailah binti Abdul Uzza, tidak menerima agama Islam. Lalu Abu Bakar menceraikannya. Istrinya yang lain yang bernama Ummi Ruman menjadi mualaf. Semua anak Abu Bakar menerima agama Islam, kecuali Abdurrahman bin Abi Bakar, sehingga membuat mereka berpisah. Walaupun pada akhirnya Abdurrahman kelak menjadi seorang Muslim setelah perjanjian Hudaybiyah. Masuk Islamnya Abu Bakar membuat banyak orang masuk Islam. Beliau membujuk teman dekatnya untuk masuk Islam, sehingga banyak temannya menerima ajakan tersebut. Ciri-ciri fisik Abu Bakar adalah beliau berkulit putih, bertubuh kurus, berambut lebat, tampak kurus wajahnya, dahinya muncul, dan beliau sering memakai henna dan katam. Ketika Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah binti Khuwailid, Rasulullah pindah dan hidup bersama Abu Bakar. Saat itu, Nabi Muhammad menjadi tetangga Abu Bakar. Sejak saat itu, mereka berkenalan satu sama lainnya. Mereka berdua berusia sama dan hanya berselisih 2 tahun 1 bulan lebih muda daripada Nabi Muhammad dan seorang wanita pedagang dan ahli berdagang. Sebagaimana yang juga dialami oleh para pemeluk Islam. Pada masa awal mulanya, beliau juga mengalami penyiksaan yang dilakukan oleh penduduk Mekah yang mayoritas masih memeluk agama nenek moyang mereka. Namun, penyiksaan terparah dialami oleh mereka yang berasal dari golongan budak. Sementara itu, para pemeluk non-budak biasanya masih dilindungi oleh para keluarga dan sahabat mereka. Hal ini mendorong Abu Bakar membebaskan para budak tersebut dengan membelinya dari tuannya, kemudian memberinya kemerdekaan. Salah seorang budak yang dibelinya, lalu kemudian dibebaskan adalah Bilal bin Rabah. Ketika peristiwa hijrah, saat Nabi Muhammad pindah ke Madinah pada tahun 622 Masehi, Abu Bakar adalah satu-satunya orang yang menemaninya. Abu Bakar juga terikat dengan Nabi Muhammad secara kekeluargaan. Anak perempuannya, Aisyah, menikah dengan Nabi Muhammad beberapa saat setelah hijrah. Selama masa sakit Rasulullah, saat menjelang wafat, dikatakan bahwa Abu Bakar ditunjuk untuk menjadi imam sholat menggantikannya. Banyak yang menganggap ini sebagai indikasi bahwa Abu Bakar akan menggantikan posisinya. Bahkan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah meninggal dunia, Abu Bakar As-Siddiq dianggap sebagai sahabat Nabi yang paling tabah menghadapi meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Segera setelah kematiannya, dilakukan musyawarah di kalangan para pemuka kaum Ansor dan Muhajirin di Tsaqifah, Bani Saidah yang terletak di Madinah, yang akhirnya menghasilkan penunjukan Abu Bakar sebagai pemimpin baru umat Islam atau Khalifah Islam pada tahun 632 Masehi. Apa yang terjadi saat musyawarah tersebut menjadi sumber perdebatan. Penunjukan Abu Bakar sebagai Khalifah adalah subjek kontroversial dan menjadi sumber perpecahan pertama dalam Islam, di mana umat Islam terpecah menjadi kaum Sunni dan Syiah. Di satu sisi kaum Syiah percaya bahwa seharusnya Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi Muhammad, yang menjadi pemimpin, dan dipercayai ini adalah keputusan Rasulullah sendiri. Sementara kaum Sunni berpendapat
bahwa Rasulullah menolak untuk menunjuk penggantinya. Kaum Sunni berargumen bahwa Nabi Muhammad mengedepankan musyawarah untuk penunjukan pemimpin. Sementara Syiah berpendapat bahwa Nabi dalam hal-hal terkecil seperti sebelum dan sesudah makan, minum, tidur, dan lain-lain tidak pernah meninggalkan umatnya tanpa hidayah dan bimbingan. Apalagi masalah kepemimpinan umat terakhir. Banyak hadits yang menjadi referensi dari kaum Sunni maupun Syiah tentang siapa khalifah sepeninggal Rasulullah. Terlepas dari kontroversi dan kebenaran pendapat masing-masing kaum tersebut, Ali sendiri secara formal menyatakan kesetiaannya berbaiat kepada Abu Bakar dan dua khalifah setelahnya, yaitu Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Kaum Sunni menggambarkan pernyataan ini sebagai pernyataan yang antusias, dan Ali menjadi pendukung setia Abu Bakar dan Umar. Sementara kaum Syiah menggambarkan bahwa Ali melakukan baiat tersebut secara proforma, mengingat ia berbaiat setelah sepeninggal Fatimah, istrinya yang berbulan-bulan lamanya, dan setelah itu, ia menunjukkan protes dengan menutup diri dari kehidupan publik. Setelah Rasul berpulang, berkumpullah kepala-kepala kaum Ansor, baik pihak Aus maupun persukuan Khazraj, dalam sebuah balairung milik Bani Saidah. Mereka bermaksud hendak memilih Sa'ad ibnu Ubadah menjadi khalifah Rasulullah, sebab ia adalah kepala tertinggi kaum Ansor pada waktu itu. Berita permusyawaratan itu lekas sampai kepada orang-orang besar di kalangan Muhajirin. Saat itu juga, dengan segera mereka pergi ke balairung. Baru saja sampai, Abu Bakar langsung berpidato, menyarankan Ansor agar memilih salah satu dari dua tokoh Muhajirin menjadi khalifah, Abu Ubaidah atau Umar. Setelah selesai Abu Bakar berpidato, berdirilah Habab ibnu Al-Munzir menyatakan penolakannya. Ia mengusulkan agar masing-masing dari kubu Ansor dan Muhajirin memiliki khalifahnya sendiri-sendiri. Mendengar itu, Umar lalu menyambung pembicaraannya, jangan sekali-kali menyebutkan itu. Tidak dapat berhimpun dua kepala dalam satu kekuasaan. Hebat sekali pertentangan Umar dengan Habab pada saat itu. Bashir ibnu Sa'ad, seorang yang terpandang dari golongan Aus Ansor, tampil ke depan. Wahai kaum Ansor, memang kita mempunyai beberapa kelebihan dalam perjuangan. Namun, ingatlah pekerjaan besar itu. Kita kerjakan bukanlah karena mengharapkan yang lain. Hanyalah semata-mata mengharapkan ridha Allah dan menaati Nabi kita. Oleh sebab itu, tidaklah pantas kita memanjangkan mulut, menyebut-nyebutkan jasa itu pada manusia. Ingat pula bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam jelas dari Quraisy. Kaumnya lebih berhak menjadi penggantinya untuk mengepalai kita. Jangan bertingkah dengan saudara-saudara kita Muhajirin. Jangan berselisih. Majelis pun menjadi tenang. Ketika itu, berkatalah Abu Bakar, ini ada Abu Ubaidah dan Umar. Pilihlah mana di antara keduanya yang kamu sukai dan berbayatlah. Dengan serentak keduanya membantah, Abu Ubaidah dan Umar.
justru mencalonkan Abu Bakar sebagai khalifah. Pertimbangannya, Abu Bakar pernah mendampingi Rasulullah ketika bersembunyi dalam gua pada saat masa hijrah ke Madinah. Selain itu, Abu Bakar juga pernah ditetapkan sebagai pengganti Rasulullah dalam salat ketika ia sakit. Bashir ibnu Sa'ad dari Aus ikut mendukung pencalonan Abu Bakar. Berduyun-duyunlah anggota Aus yang lain membaiat Abu Bakar. Melihat itu, anggota-anggota Khazraj pun terpengaruh, juga ikut tampil ke depan untuk membaiat Abu Bakar. Melihat pihak lain telah berduyun-duyun membaiat Abu Bakar, Bani Hashim pun tidaklah dapat mengelak lagi. Mereka sadar bahwa perkara ini bukan perkara keluarga, melainkan siapakah orang yang paling mulia di sisi Rasulullah. Sementara itu, Ali bin Abi Thalib tidak hadir di situ karena sedang menjaga jenazah Rasulullah. Karena itu, ia tidak turut membaiat. Ali sendiri pun akhirnya membaiatnya juga, yaitu beberapa waktu setelah istrinya, Fatimah binti Rasulullah, wafat. Setelah orang-orang selesai membaiatnya, Abu Bakar pun berpidato sebagai sambutan atas kepercayaan orang banyak pada dirinya. Wahai manusia, sekarang aku telah menjabat pekerjaan ini, tetapi tidaklah aku orang yang lebih baik daripada kamu. Jika aku telah berlaku baik dalam jabatanku, sokonglah aku. Namun, jika aku berlaku salah, tegakkanlah aku kembali. Kejujuran adalah suatu amanat, kedustaan adalah suatu khianat. Orang yang kuat di antara kamu, di sisiku ia lemah, karena aku tarik darinya untuk hak si lemah. Orang yang lemah di sisimu, di sisiku ia kuat, sehingga akan kuberikan haknya dari si kuat, insya Allah. Taatlah kepadaku, selama aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun, kalau aku melanggar perintah Allah dan Rasul, tidak usah kamu mengikutiku. Baru saja tersiar kabar kematian Rasul, bergeraklah kelompok-kelompok pemberontak, hendak melepaskan diri dari persatuan Islam yang baru tegak. Sebelum mengatur persiapan untuk memerangi pemberontak, Abu Bakar As-Siddiq lebih dahulu hendak menyempurnakan angkatan perang di bawah Usamah. Pada saat itu, Usamah baru kira-kira menyerahkan kepemimpinan kota Madinah kepada orang lain. Setelah Abu Bakar berhasil memadamkan pemberontakan itu, ia mengumpulkan tentaranya di Sulkisah, sekitar 15 km dari Madinah, menghadap ke Najd. Di sana, ia membagi 11 buah bendera kepada 11 orang panglima perang. Berkat para kepala perang itu, dalam masa yang tidak berapa lama, seluruh pemberontakan dan huru-hara dapat disapu bersih. Seluruh jazirah Arab bersatu kembali di bawah satu bendera. Setelah aman huru-hara dalam negeri, Khalifah menghadap ke luar negeri untuk menaklukkan negeri Persia. Diangkatnya kepala perang besar yang masyhur, yakni Saifullah Khalid ibnu Al-Walid. Kalau rencana ini berhasil, perjalanan boleh diteruskan hingga ke batas-batas Hindustan. Sebagai pembantunya, diangkatlah Iyad ibnu Ghanam yang datang dari Irak. Khalid berhasil memasuki Persia, mulai dari pinggir sungai Furat sampai ke Ubulah, mengelilingi Syam dan Irak. Di beberapa tempat, mereka bertempur dengan tentara-tentara Persia, Romawi dan Arab. Khalid lebih suka berduel beradu tombak, melawan kepala-kepala kaum, sebab dengan demikian, tempo perang dapat disingkatkan. Kalau suatu negeri ditaklukkannya, maka di sana ia akan mengangkat seorang amir untuk mengatur kiraj atau cukai dari ahli timah. Di satu sisi, nama Khalid menakutkan musuh. Namanya lebih dahulu mengegerkan tempat-tempat yang belum dimasukinya. Di sisi lain, Khalid sangat dipuji oleh musuhnya, sebab para petani dan pertaniannya tidak pernah diganggunya, melainkan dipeliharanya. Oleh sebab itu,
Jika Khalid masuk ke negeri Arab yang masih berada sebagai vasal Persia, orang-orang itu lebih suka diperintah Khalid dan membelot dari pemerintahan yang lama. Sementara itu, agama mereka tidak diganggu. Karena memeluk agama Masehi, pasukan ia berhasil menguasai Daumatul Jandal sampai ke Irak. Mereka bertemu dengan pasukan Khalid di Hira. Abu Bakar mengirimkan surat kepada penduduk Mekah, Taif, Yaman, negeri Arab yang lain, sampai ke Najd dan seluruh Hijaz. Mereka diperintahkan bersiap untuk membentuk suatu bala tentara besar untuk menaklukkan negeri Syam, pusat kerajaan Romawi pada masa itu. Tiap-tiap panglima perang telah diberikan daerah tugas mereka. Abu Ubaidah ke Homs, Yazid ibnu Abu Sufyan ke negeri Damsyik, Syurahbil ibnu Hasanah ke negeri Ardan, Amr bin As dan Alkamah ibnu Mujri ke Palestina. Kalau sudah selesai, Alkamah dapat melanjutkan ke Mesir. Puncaknya adalah pertempuran besar di Yarmuk. Pertempuran berlangsung alot berminggu-minggu. Hal ini disebabkan tiap-tiap kepala perang khalifah mengendalikan tentaranya sendiri-sendiri. Tidak ada panglima perang besar untuk menyatukan komando. Padahal orang Romawi sudah bermaksud untuk keluar dari benteng untuk melakukan serangan besar. Pada suatu waktu, datanglah Khalid dengan tiba-tiba. Setelah selesai menaklukkan Persia, ia mendapat surat dari khalifah yang menyuruhnya lekas bergerak ke Romawi. Setelah sampai di sana, Khalid mengusulkan sistem bergilir untuk memimpin komando seluruh pasukan menjadi satu. Panglima-panglima itu pun menerima usulan Khalid. Untuk hari pertama, Khalid memimpin komando seluruh pasukan. Baru saja Khalid memimpin, pasukan khalifah mendapatkan kemenangan, sehingga besoknya tidak ada yang berani menggantikannya lagi. Pada hari ketujuh, bulan Jumadil Akhir, tahun 13 Hijriah, Abu Bakar As-Siddiq ditimpa sakit. Setelah Abu Bakar merasa bahwa telah dekat ajalnya, ia mengusulkan Umar bin Khattab untuk menjadi khalifah. Kehendak Abu Bakar diterima oleh sahabat-sahabatnya. Setelah 15 hari lamanya menderita penyakit itu, beliau wafat pada 21 Jumadil Akhir 13 Hijriah atau 22 Agustus 634 Masehi. Ia memerintah selama 2 tahun, 3 bulan, 10 hari. Beliau dikebumikan di samping makam Rasulullah. Ketika peperangan sangat hebatnya, datang surat dari Madinah yang menyatakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq telah wafat. Sekarang, yang memerintah adalah Umar, bukan Abu Bakar lagi. Khalid diperintahkan Umar untuk berhenti memimpin peperangan untuk digantikan oleh Abu Ubaidah. Surat itu hanya disimpannya sampai peperangan selesai untuk mencegah kekacauan dalam pasukan. Setelah Romawi kalah dan pasukan khalifah menang, barulah Khalid datang kepada Abu Ubaidah untuk menyerahkan kekuasaan pimpinan pasukan. Khalid menjadi serdadu biasa dan meneruskan pertempuran di tempat-tempat yang lain. Setelah kemenangan di Yarmuk, secara berturut-turut jatuh negeri Quds, Damsyik, Homs, Humat, Haib, dan lain-lain. Abu Bakar meninggal pada tanggal 23 Agustus 634 di kota Madinah karena sakit yang dideritanya pada antara usia 60 dan 61 tahun. Abu Bakar dimakamkan di rumah putrinya, Aisyah, di samping makam Nabi Muhammad. Nah, Sobat Blessing Muslim, itulah profil Abu Bakar As-Siddiq yang akan kita sambung lagi dengan kisah sahabat Nabi yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.